88. Sudah? Nah, itu betul, Fiori. Halaman 88, 89. Not balok. Betul sekali. Sudah semuanya sudah dapat? Ya. Oke. Udah ya. Nah, semua sudah dapat? Not balok. Dan kalau kamu lihat di dalam penulisan not balok mesti membutuhkan suatu tempat meletakkan not. Namanya apa? Ada yang tahu? Paranada. Paranada, betul. Ada yang tahu apa artinya itu paranada? Ada yang tahu? Aku ingat ada 5 garis horizontal gitu, ada notnya. Ada Ya, yang garis itu E, G, D, tunggu. E, G, B, D, F kayaknya. Habis itu yang itu spasi itu F, A, J, E kayaknya. Ya, itu kalian Kate Wilson kameranya dibuka ya, biar nanti bisa interaksi ya, oke. Nah, perhatikan di dalam tadi kan Mister sudah tanya untuk tempat meletakkan notasi. Ya, itu adalah paranada. Ini mana Leon barang kameranya, Leon? Kenapa ditutup lagi, Kate? Nah, betul. Wilson kameranya dibuka ya. Nah, jadi Mister kan bilang kalau di tempat meletakkan notasi namanya paranada. Nah, jadi kalau Mister ulang lagi apa yang kamu ketahui tentang paranada, yaitu tempat atau garis berjajar yang berisi 5 garis dan 4 spasi untuk penulisan not balok. Itu namanya paranada. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di dalam paranada ada 5 garis dan 4 spasi. Ya, itu yang harus kamu tahu. Nah, kegunaannya menempatkan itu notasi-notasi sesuai dengan sifatnya. Ya, kenapa kok disebutkan sesuai dengan sifatnya? Ada yang tahu? Sesuai dengan sifat nada. Sifat nada. Namaku Hahayes. Nah, tuh. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sifat-sifat nada? Tuh, dilihat di halaman 88. Sesuai dengan sifat-sifat nada yang dilambangkannya. Buka di Google semua. Klik, 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 klik. Ayo, udah ketemu belum? Nah, ada tahu sifat-sifat nada? Sifat itu apa sih? Sifat itu, Pan? Apa kamu ketahui tentang sifat? Sifat itu kayak ciri-ciri. Intensitas Ciri-ciri. nada, Betul, ciri-ciri. Ya, jadi ciri-ciri nada. Oke, ciri-ciri nada seperti apa yang kalau kamu tahu? Kalau di dalam not balok itu ada yang bersifat penuh, bunder, bulat, penuh. Ada yang cuma bulatnya atau aja tanpa tangkai. Ada yang cuma bertangkai, ada dikasih bendera. Ciri khasnya kan seperti itu. Betul ya? Itu untuk ciri-ciri dalam nada. Nah, di dalam not balok itu ada ciri-cirinya. Nah, ini yang lainnya nge-lag ini ya. Kate sama juga oke ya nih. Ini Wilson oh enggak sudah. Oke. Nah, perhatikan di dalam notasi balok itu orang berpikir, Mister, saya itu membaca notasi angka sama notasi balok itu enak notasi balok. Kalau menurutmu enak mana? Dari Fiori dulu. Notasi angka atau notasi balok untuk membacanya musik itu kamu suka partiturnya itu not balok atau not angka? Menurut aku sih yang paling mudah itu notasi angka karena kayak untuk yang balok harus diperhatikan benar-benar.
garisnya, dan kalau salah bisa itu lagunya agak benar. Gitu. Jadi ya. Dari Kate, menurutmu kamu tuh dalam membaca partitur tuh suka not balok atau not angka? Aku lebih suka not angka, lebih gampang. Lebih gampang. Oke, Wilson? Yang mau manggil saya Kak tadi? Ya, menurutmu kamu tuh dalam membaca notasi dalam musik itu suka yang not balok atau not angka? Biasanya aku not angka, soalnya not angka itu lebih mudah. Jadi kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kayak udah tahu gitu loh. Kalau angka kan ada simbol-simbolnya, Kak. Kadang-kadang aku tidak mengerti. Yang balok, maksudnya yang ada simbol-simbolnya yang balok. Oh, yang ada simbol-simbolnya itu loh. Oke. Oke, Leon, kalau menurutmu suka not balok atau not angka? Not angka. Not angka. Alasannya? Apa? Alasannya? Ya, soalnya not balok itu nggak tahu yang mana tuh re mi. Kalau not angka kan tahu yang do itu 1, re itu 2, mi itu 3 dan seterusnya. Oke, Pan? Aku suka not angka soalnya aku sudah lupa not balok kayak gimana. Semuanya not angka, Mister. Ya, ya betul. Jadi istilahnya memang kalau untuk mudahnya memang gampang not angka. Karena apa? Setiap simbol notasi itu sudah berbeda. Do angka 1, re angka 2, mi angka 3 sudah langsung kelihatan. Sementara kalau di not balok seperti apa yang Fiori tadi sampaikan, harus diperhatikan salah letak garis atau kita melihatnya salah di penempatan garisnya itu nggak sesuai, sudah beda lagi itu notasi. Misalkan nih, untuk mi itu ada di garis 1. Nah, setelah itu untuk yang di garis 2 ini apa? Nah, itu kan harus mencermati. Nah, ini gitu harus betul-betul memperhatikan. Nah, cuma yang harus kalian ketahui adalah dalam kita ini secara universal, semua pemusik-pemusik itu rata-rata semuanya untuk dalam berkomunikasi menggunakan notasi balok. Jarang menggunakan notasi angka. Ya, jadi kalau misalkan kamu punya teman di luar negeri dan kamu mau tukar untuk lagu-lagu, kebanyakan mereka langsung notasi balok. Ya, kalau notasi angka ya wila-wila kita ini yang paling banyak nih notasi angka, lagu daerah notasi angka, lagu perjuangan notasi angka, lagu nasional notasi angka ya. Nah, tapi penting juga kita harus mempelajari notasi balok. Kenapa? Karena di dalam notasi balok kita bisa melihat perkembangan-perkembangan musik. Bagaimana dalam musik itu seperti apanya dalam bermain. Nah, karena kita tahu dalam notasi balok pada saat notasi itu tinggi, itu akan terlihat notasinya itu di atas. Kalau notasinya rendah, dia mesti di bawah. Nah, kalau sementara notasi angka semuanya rata. Ya, misalkan antara do sama sol ya penempatannya rata. Tapi kalau di dalam notasi balok, do sama sol tinggian sol itu dalam notasi balok. Dan dalam notasi balok kita harus memperhatikan masing-masing spasinya, garisnya di sebelah mana supaya kita tidak salah dalam membaca notasi tersebut. Nah, oke. Hal ini juga penting untuk kamu pelajari supaya apa? Nanti dalam pembelajaran itu kamu juga diperkaya, nggak harus selalu bisa not angka aja, tapi harus notasi balok juga. Mister, Nah, ya gimana, Will? DT-nya kapan? Nanti bentar lagi kalau sudah banyak, nanti baru DT supaya nanti kan nggarapnya soalnya kan bisa lebih banyak. Kemarin kamu dapat soalnya berapa? 5 ya? Ya, berarti Sekitar nanti 3 mungkin ya. iya, nanti untuk berikutnya DT-nya 10 apa 15 gitu ya. Biar tambah pinter gitu. Oh, gitu, Leon. Jangan. Tambah Nah, susah. oh, dah ini. Oke, nah sekarang Kamu perhatikan. kenapa? Ya, gimana, Leon? Itu loh, Mister nyebutin nama aku kenapa? Nah, makanya diperhatikan. Kamu tadi ngapain? Nggak dengerin. Ya dengerin. Nah, terus? Tadi Mister bilang namamu kenapa lah itu, kalau kamu dengerin. Ya nggak tahu.
Berarti nggak nyambung berarti ya. Makanya Kayaknya diperhatikan. kupengnya Leong harus di anu bambu runcing biar Oh, bersih. gitu, Aku nggak biar manggil namanya bersih. sama sekali loh. Hmm. Nah, oke, jadi yang berikutnya perhatikan di halaman 89. Kita akan melihat di situ ada tanda apa yang tadi disampaikan oleh Wilson. Nah, dia harus tahu simbol-simbolnya, ya. Simbol karena di dalam notasi balok termasuk dalam notasi angka sebenarnya sama. Simbol-simbolnya sama. Satu, ruas birama. Yang pertama ini ruas birama. Tuh, bentuknya di antara garis tegak ya, itu namanya ruas birama. Tempat menulisnya not, itu namanya ruas birama. Nah, kalau kamu lihat di halaman 89, itu di ke paranada yang paling atas sendiri, itu ada berapa ruas itu? Coba dihitung. Ada berapa ruas? Ada yang tahu? Van? 4. 4? Oke, bagus sekali. Ada 4 ruas. Nah, setelah kita mengerti ada ruas birama, kita belajar yang namanya garis birama, yaitu garis tegaknya itu tadi. Yang terakhir adalah garis penutup. Nah, garis penutup itu hanya di posisi notasi paling terakhir. Ya, atau di setiap terakhir setiap simbol itu mesti ada garis penutup. Jadi, letak garis penutup itu tidak harus selalu di terakhirnya lagu. Ingat, nanti kalau ada pertanyaan, di manakah letak garis penutup? Namanya penutup ya mesti terakhir loh, Mister. Ya, mesti no namanya garis penutup ya mesti ya terakhir ya toh. Nah, sekarang Mister coba ini mau share nih ya. Oke. Nah, Mister mau jelasin bentar. No, garis penutup itu selalu yang terakhir, betul. Tapi kamu ingat gak ada yang namanya tanda ulang? Misalkan dari sini di huruf ya, misalkan ini ruas A, dari sini ruas B, dari sini ruas C, sini ruas D. Nah, misalkan dari ruas C ini kita mau mengulang lagi ke A, kan berarti harus dikasih tanda ulang. Nah, tanda ulangnya kan mesti titik 2, seperti ini. Betul? Nah, tanda titik 2 ini harus diberi garis 2, kayak garis penutup. Loh, bukan di akhir aja loh, namanya garis penutup. Untuk supaya ini masuk ke, balik lagi ke depan. Nah, ini nanti kan juga ada garis 2, titik 2 gini toh. Nah, ini sebelahnya juga harus dikasih garis 2 untuk menandakan kalau ini simbol yang harus diperhatikan. Nah, kalau seperti ini, cara pembacaannya adalah dari A ke mana? Ke B. Setelah dari B, bacanya ke C. B. Setelah dari C, kembali lagi ke A. Ke A. Terus B. setelah itu ke B. Setelah C. ke B, ke C, baru D. ke D. D. Betul. A, B, C, A, B, C, D. Nah, sekarang kalau Mister taruh seperti ini, Mister kasih tanda kamar. Ini ada tanda kamar. Ini kamar 1, ini kamar 2. Ada yang tahu caranya membacanya? Dari A, setelah itu ke B. B. Setelah itu ke kemana? C. Ke C. Setelah itu ke D. ke D. Ke D. Ke mana? Fiori? A. Fiori ke A. Ya, ke A. Betul. Setelah itu ke B. Ya, betul. Fiori. Setelah itu dari B ke C. C lagi. Betul. Tadi ini kan C sudah. Kamar 1. D. Kamar 1. Oh, berarti D. Iya, berarti langsung masuk ke D. Nah, ini untuk pembacaan. Nah, perhatikan, Will, jangan tidur ya. Yang Mister maksud adalah ini tanda garis penutup. Jadi tanda garis penutup tidak harus di akhir lagu. Memang di akhir lagu nanti tetap harus dikasih garis penutup. Itu namanya ending atau selesai. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Gampang ya? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat.
Halaman 89, not balok merupakan simbol nada yang berupa gambar apa? Bulatan. Nah, gambar bulatan. Ya, Kayak D sama P itu toh. bulatan berekor, bulatan berbendera seperti kecambah atau kecambah enggak? Yang biasanya kamu makan pecel apa-apa kan mesti ada kecambah. Kalau tahu Kayak campur. D kecil. Nah, ya kayak D kecil ya, bisa. Di antaranya seperti berikut. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, perhatikan yang pertama, yang cuma bunder aja, itu nilai nadanya 1 atau 4 ketuk. Atau dikatakan dengan whole note. Whole note. Whole note untuk itu. Kalau yang berikutnya yang berlubang ada tangkainya itu half atau setengah. Itu artinya 2 ketuk. Sebelahnya lagi hitam bertangkai. Itu apa namanya? Quarter note. Quarter note. Itu artinya note-nya itu 1/4 ya atau 1 ketuk. Nah, sekarang Mister mau tanya ini kepada Wilson biar enggak ngantuk nih. Will. Yes. Ya. Kenapa seperempat itu notasi seperempat atau quarter note itu disebut 1 ketuk, Will? Kok Satu nggak apa? disebut setengah ketuk? Itu yang ruas ketiga itu yang hitam bertangkai itu, yang quarter note atau seperempat itu. Kenapa itu seperempat itu disebut 1 ketuk? Kenapa kok enggak 2 ketuk, kok enggak setengah ketuk, kok enggak 3 ketuk, Karena atau kemungkinan itu 1/4. kemungkinan 1/4. 1/4 berapa? Jadi kayak mana ya? Nah, biar enggak ngantuk ini, mikir tenanan ya. Kalau enggak mikir tenanan ngantuk lagi nanti. Nah, gampang itu. Kenapa kok Karena seperempat itu? Ya, karena bentar. ya tak Karena dulu. masa gara-gara Gara-gara apa? Masa gara-gara apa? Ayo. satu Jadi, itu 4 ketuk. Kalau 1/4 berarti 1 ketuk. nah, iya. Kenapa Gara-gara kok 1/4 seperempat? gitu. Jadi kayak itu gimana ya? 1/4 itu kayak jadi kayak ketukannya 1 tapi 4. Bukannya 1 tapi 4. Bukannya 1 tapi 4. Nah, Jadi ini kayak 1 ketukan dibanding 4 gitu loh. 1 ketukan dibanding 4. 1 ketukan untuk 4. Ya betul sekali. Apa Satu mau tambah mumet ketukan, kamu nanti kok? satu ketukan dari 4 itulah. Eh, kita ketukan, wah, tambah pusing nanti kamu ya, Malian ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa seperempat ini kok disebut 1 ketukan? Kok enggak 2 ketukan? Kok enggak 3 ketukan? Kok enggak? Karena dalam nilai 1 itu 4 ketuk. Ya, karena dalam Iwan. satu birama itu biasanya ada 4. Nah, Gimana ya? Dalam satu birama tuh Mister pertanyaannya gimana? itu aja simple. Kenapa kok seperempat itu disebut 1 ketukan? Karena dalam satu birama ada 4 ketuk. Nah, sekarang kalau biramanya 3. Ya jadi 1/3 ketuk. 1/3. 1/3 itu berarti 1 ketuk dong. Ya. Kalau berarti kalau biramanya 2 ketuk, 2/4. Berarti setengah itu 1 ketuk dong. Nggak tahu lah. Nah, kalau setengah 1 ketuk berarti itu yang sebelumnya 1/4 itu yang setengah 2 ketuk itu gimana? Itu di halaman 89 kan ada yang setengah ketuk itu 2 ketuk. Setengah itu 2 ketuk. Nah, gimana? Ada yang tahu enggak ini? Masa enggak tahu? Ya, Leon. Kelihatannya ini paham ini, lihat ini. Aku menyesal telah membuka kameraku. Lagi mikir-mikirku. Kate? Ya. Ya, Kenapa seperempat itu disebut 1 ketuk? ya soalnya ya pertanyaan jawabnya susah.
Pertanyaan jawabnya susah. Kalau Ya simpel Mister pertanyaannya itu kasih. Eh, eh, kan masuk sekitar. Tar jawabnya susah sih. Buat kalimatnya biasa. buat kalimatnya susun dulu pelan-pelan. Susun pelan-pelan Iya gitu sih. ya. Tar. Hmm. Silakan dibaca dari awal sampai akhir, ntar lah nggak ketemu itu. Fiori lagi nyari-nyari ini di Google. Kenapa seperempat itu disebut satu ketukan ini ya? Ya, silakan. Kit, sudah disusun Kit? Apa Bentar, tadi, saya Mister? nyari-nyari. Pertanyaannya apa? Kenapa seperempat itu disebut satu ketukan? Kenapa seperempat? Gelah. Karena itu 1/4-nya ketukan mungkin. Karena itu 1/4-nya ketukan. 1/4-nya. 1/4-nya. Ya, oke. Silakan, ayo. Ini kelihatannya kemarin pelajaran-pelajaran not balok itu nggak perhatian itu kelihatannya. Padahal simpel banget tuh. Fiori, ini bisa jawab ini, ayo. Ini kalau nggak bisa Aku jawab masih ini agak bingung, Mister. Gimana cara jelasinnya? gimana? Menurut kamu coba kasih tahu aja kayak kita tadi loh. Selain nyusun kata-katanya yang Nanti susah aku itu. cari jawaban dulu. Aku pikirin dulu. Mana? Semi bris sih. Ah, gimana? Mister pertanyaannya gimana? Kenapa Speechless sudah seperempat nggak bisa itu? jawab. Kenapa yang seperempat tadi lah kan dia tahu partitur yang di not balok di halaman 89. Kenapa seperempat itu disebut satu ketuk? Tunggu. Yang aku tahu itu kalau seperempat dikali 4 itu jadi 1. Jadi Itu kalau 4/4. Kalau yang dijawab sama Vanessa tadi, is oke. Kalau dia 4/4. Sekarang pertanyaan kalau dia 3/4. Apakah sepertiga itu satu ketuk? Kalau 3/4. Mister, aku nemu di Google jawabannya. Ya, Google. Gimana? Jadi kalau ini dari Brindley ya. Hmm. Really sucks, dude. Wes. Lek misalnya Jadi elek ngono, piye wes tak delok nilai kepae. notnya itu kan nanti kan 1/4 kan? Gimana, Kan? gimana? Nilai not tadi kan 1/4. Ya, nilainya 1/4. Jadi mungkin 1/4 itu ada 4 ketukan. 1/4 ada 4 ketukan. Itu 1/4. mungkin karena ada nolnya mungkin ya. Kok ada nolnya gimana? Itu kan di atas kan ada kayak O gitu toh. Di atasnya 1/4 ketuk itu. Di atasnya 1/4 ini kita bahas yang halaman 89 dia. Ya, Nah, ini aku buka halaman 89 yang 89. tengah itu kan ada ke tanda not balok yang cuma bulat hitam dikasih tangkai aja, belum nyampe bendera. Ada tulisan di situ nilainya kan 1/4 nih. Itu satu ketuk. Kenapa kok 1/4 itu disebut satu ketuk? Oh, aku menemukan di Brindley juga. Ya, Oh, silakan Brindley dijawab. sucks. Gimana, Iya. Wildan? Katanya orang-orang itu 4/4 itu artinya ada 4 ketuk Jadi dalam kalau 1/4 dihitung sebagai satu ketuk. Iya, itu kalau 4/4. Fiori tadi jawab betul, Vanessa betul. Pertanyaannya kalau itu 3/4. Dalam satu bar ada 3. Berarti kan ini kalau soalnya 1/4 Berarti 3/4 toh. Loh, ini kan kamu jawabnya 4/4. Sementara Mister tadi kan nggak ngomong 4/4 atau 3/4. Mister kan cuma tanya Menemu Mister. 1/4. Kenapa? Menemu Mister. Di sini ada contohnya 4/4 artinya ada 4 ketuk dalam Betul. tiap bar. Dan Nah, not 1/4 dihitung sebagai 1 ketuk. Kalau 3/4 artinya ada 3 ketuk dalam tiap bar. nah, Dan not 1/4 dihitung sebagai 1 ketuk. nah. Nah, kalau ini baru betul jawabnya. Jadi itu kembali ke birama tadi. Kalau biramanya 3/4, ya toh, berarti kan ada 3 ketuk. Bilangnya harus gitu, ada 3 ketuk. Masing-masing ketuk kan tetap 1/4.
Ada 3 tapi seperempat, 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 makanya 3/4. Nah, dalam satu ketukan itu, seperempat itu disebut satu ketukan. Lemiter kalau misalkan 2/4, sama 2/4 dalam satu birama ada 2, masing-masing seperempat. Seperempatnya ada 2. Nah, seperempatnya itu dihitung satu ketukan. Kalau 4/4, berarti sama ada 4 ketuk. Masing-masing seperempat, 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 seperempat. Jadi seperempat itu satu ketukan. Nah, itu betul. Good. Jawabnya gitu, yang benar. Jangan sampai kamu bingung. Kenapa seperempat atau satu ketukan? Bingung lagi, enggak. Karena memang di Aku dalam nggak satu jelas nih masalahnya. Oh gitu. Berarti sama kayak Kit sama Fiori tadi. Aku ngerti saja nih. Cuma jelasin ini susah gitu ya. Gitu. Oke. Ya, kita bentar lagi selesai ya. Jam berapa ini? Jam 1. 4 menit lagi, Mister. Tinggal 4 menit 4 menit lagi. lagi. Nah, Any berarti last kan word? kita di dalam ini coba lihat ya. Berarti nanti yang garis berikutnya yang notasi bertangkai disebut 1/8. 1/8 itu setengah ketuk. Jawabannya kenapa kok 1/8 setengah ketuk seperti yang penjelasan Leon tadi. Cuma beda lagi dalam analisanya nanti. Kalau garisnya itu ada 2, benderanya ada 2, itu disebut 1/16-an dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini adalah teknik dalam penulisan not balok. Kalau yang pertama A, jika kepala not terletak di atas garis ketiga, maka tangkainya harus mengarah ke bawah. Jadi kalau misalkan dalam penulisan not balok itu buletannya itu di atas garis ketiga, maka tangkainya harus ke bawah. Itu penulisan yang pertama. Yang kedua, kepala not itu terletak di bawah garis ketiga, maka tangkainya harus mengarah ke atas. Tapi kalau terletak di garis ketiga, boleh ke atas, boleh ke bawah. Nah, jika kepala not berderet pada tingkat yang sama, tangkai notnya harus searah. Jadi kalau di dalam berderetan itu maka harus searah ya, supaya itu rapi. Sebenarnya antara tangkai ke atas sama tangkai ke bawah itu tidak ada masalah. Yang misalkan di atas garis ke-4 pun tangkainya mau ditaruh ke atas pun tidak ada masalah sebenarnya. Cuma itu menyangkut estetika. Oke. Tinggal 2 menit lagi saya rasa cukup. Mungkin kita nanti minggu depan kita baru belajar ke halaman 99. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Jelas Makasih, semuanya? Mas. Kenapa seperempat tadi satu ketuk? Sudah tahu ya, Maaf, harus Mas. nancep loh ya. Karena seperempat itu adalah satu Ketukan. Oke. Kalau gitu, Miter Banding akan 4 akhiri ketukan, aku semuanya. masih. Gimana, Bill? Tadi aku ngomongin 1/4 ketukan. Maksudku itu kayak satu ketukan. Jadi kayak kan bingung aku. Nah, kalau kamu bilangnya 1/4 itu nanti kalau sepertiga yang 3/4 bingung. 1/3 akhirnya 1/3. ketemunya. Ya penjelasan Leon tadi yang benar ya. Oke, kalau gitu Miter akan akhiri semuanya. Tetap semangat. Ketemu lagi minggu Oke, makasih ya. depan. Aku Nggak ada memakai tugas. jamur. Ya, nggak ada tugas ya. Oke.